Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi. Program ini merupakan sebuah proyek aplikasi point of sales atau POS yang memodelkan transaksi penjualan. Program ini memiliki sebuah kelas transaksi yang berisi atribut ID transaksi, ID pelanggan, total harga, dan date, serta array list yang berisi objek item transaksi. Kelas item transaksi merupakan kelas nested dari kelas transaksi dan berisi atribut ID, barang, nama barang, harga satuan, jumlah barang, dan harga total. Program ini memiliki 3 metode, yaitu metode konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi nilai awal dari atribut-atribut yang ada pada kelas transaksi. Yang kedua adalah metode add item yang digunakan untuk menambahkan objek item transaksi ke dalam array list. Yang ketiga adalah metode simpan database yang berfungsi untuk menyimpan data transaksi beserta item-item yang telah dijual ke dalam database. Metode ini akan menghubungi database melalui DB connector dan menggunakan prepared statement untuk memasukkan data ke dalam tabel transaksi dan item transaksi. Baiklah, selanjutnya adalah program barang. Program barang ini berhubungan dengan program transaksi karena untuk melakukan transaksi diperlukan akses ke barangnya. Program ini merupakan kelas barang yang berisi atribut-atribut seperti ID barang, nama, dan harga. Terdapat juga sebuah array list yang digunakan untuk menyimpan daftar barang yang telah dimuat dari database menggunakan metode load barang from DB. Dengan adanya kelas barang ini, maka dapat dilakukan operasi seperti CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Di sini kita akan melihat tentang konektor dari program Java kita menuju ke database. Ada atribut connection, adalah atribut yang digunakan untuk menampung objek. Lalu yang kedua ada konstanta JDBC driver dengan nilai sebagai berikut, yang merupakan nama driver JDBC untuk MySQL. Lalu yang ketiga ada konstanta DB-URL, keempat ada konstanta user, 5 konstanta password. Konstanta user dan password ini akan digunakan untuk program berikutnya, yaitu program login. Di sini kita perlu membuat database yang namanya itu POS_DB. Pada php_myadmin itu nanti akan terlihat menu database. Nah, di situ kita bisa membuat sebuah database baru dengan mengklik create database. Kita akan membuat tabel pada database POS_DB. Nah, untuk tabelnya lebih rincinya bisa dilihat di gambar berikut. Setelah tabel berhasil dibuat, setelah kita menginputkan ID barang dan sebagainya, maka kita akan memastikan koneksi ke database dapat dijalankan dari program Java kita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian login frame. Yang pertama itu untuk mendapatkan nilai username dan password yang telah dimasukkan oleh pengguna melalui text field, kemudian melakukan koneksi ke database, yaitu melakukan query untuk mendapatkan semua data dari tabel login dan melakukan perulangan untuk mengambil setiap baris data dari tabel MySQL. Kemudian mengambil nilai username dan password dari baris data yang sedang diambil. Untuk memeriksa apakah nilai username dan password yang dimasukkan oleh pengguna sama dengan nilai username dan password yang diambil dari baris data. Jika sama, maka akan menampilkan frame post frame dan menyembunyikan frame login frame. Jika tidak, maka akan menampilkan dialog pesan yang memberitahukan bahwa username dan password yang dimasukkan salah. Menampilkan dialog pesan jika tidak expansion saat melakukan koneksi atau query ke database. Jadi, program yang di atas dapat dikatakan sebagai bagian dari fungsi login yang memeriksa apakah pengguna telah memasukkan username dan password yang benar untuk memasukkan ke dalam aplikasi. Selanjutnya program PostFrame.
Program ini memiliki variabel ArrayList daftar barang, daftar model yang merupakan model tabel untuk menampilkan daftar belanja, dan variabel jumlah belanja yang menyimpan jumlah barang yang dibeli, dan juga memiliki beberapa konstruktor yang membuat koneksi ke database dan membuat daftar barang dari database. Ini juga memuat beberapa metode seperti general ID yang digunakan untuk menghasilkan ID unik untuk transaksi, dan update time untuk mengupdate waktu pada frame, dan juga table change yang untuk mengubah tabel ketika ada perubahan pada model tabel. Selanjutnya ke metode general ID. General ID yang digunakan untuk menghasilkan ID unik untuk transaksi dan terdiri dari beberapa perintah SQL untuk mengambil jumlah data pada tabel transaksi dari database. Kemudian program menghitung ID baru dengan menambahkan satu pada jumlah data yang sudah ada dan menggunakan format string untuk membuat ID pelanggan dan ID transaksi baru tersebut. Selanjutnya, program update time. Program update time yang digunakan untuk mengupdate waktu pada frame. Kemudian, program mengambil waktu saat ini menggunakan kelas local date time pada library Java dan memformatnya ke dalam format yang telah ditentukan sebelumnya. Akhirnya, metode ini menampilkan waktu yang sudah diformat pada frame. Selanjutnya, metode ID barang. Program yang dipanggil ketika pengguna menggunakan input kode barang pada field ID barang. Metode ini mengambil kode barang yang diinputkan oleh pengguna dan mencari kode tersebut di dalam daftar barang yang tersimpan. Jika ditemukan, program akan menampilkan informasi barang seperti nama dan harga serta mengatur nilai awal jumlah pesanan menjadi 1. Jika tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan error bahwa barang dengan kode yang diinputkan tidak ditemukan. Perkenalkan, nama saya Rizky Tribukani Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen pada post frame, yaitu komponen uang diterima, jumlah pesanan, dan tombol selesaikan transaksi. Di uang diterima action perform, maka di sini akan mengonversi nilai dari string ke float dan kemudian ke integer. Selanjutnya menghitung uang kembalian dengan cara mengurangi jumlah uang yang dibayarkan dengan total harga belanja, menampilkan hasil kembalian atau pesan error pada GUI tergantung pada jumlah uang yang dibayarkan. Selanjutnya pada uang diterima key release-nya itu akan mengambil nilai input jumlah uang yang dibayarkan dari uang diterima, menghapus tanda koma jika ada, mengonversi nilai dari string ke integer, dan memformat nilai input menjadi string dengan tanda koma menggunakan metode string.format. Baru menetapkan nilai input yang sudah diformat ke komponen uang diterima pada GUI-nya. Di jumlah pesanan action perform, dia akan mendapatkan nilai input jumlah pesanan dan kode barang dari elemen jumlah pesanan dan ID barang, melakukan iterasi pada daftar barang untuk mencari data barang dengan kode yang sesuai dengan kode input, dan jika kode input sesuai dengan kode barang pada daftar barang, maka data barang tersebut akan ditambahkan pada daftar belanja di tabel. Baru terakhir diupdate nilainya pada variabel jumlah belanja dan menampilkan data belanja pada tabel daftar belanja dengan menggunakan daftar model. Di tombol selesaikan transaksi atau di sini namanya button save, di action perform itu akan mengonversi nilai input dari string ke integer atau float, baru membuat objek transaksi dengan nilai dari input dan tanggal, mengambil nilai dari setiap item transaksi pada daftar model dan menambahkannya ke dalam objek transaksi, baru disimpan data transaksinya ke dalam database dan menampilkan pesan sukses maupun kayak pesan error gitu kalau error. Selanjutnya kita akan coba untuk demokan aplikasinya. Kita masukkan username dan password yang salah gitu. Misalkan kita klik sign in, maka akan username atau password yang Anda masukkan salah. Jika kita masukkan yang username dan password yang benar, maka kita akan langsung menuju ke halaman dashboardnya. Kita coba untuk input ID barang yang udah ada di database kita. Misalkan kita ganti jumlah pesanan jadi 2, baru kita coba lagi input barang yang kedua. Misalkan baru kita ganti jumlah pesanan jadi 3 misalkan. Baru kita coba juga kalau misalnya input ID barang itu yang tidak ada di SQL kita, maka akan muncul barang dengan ID yang diinputkan tidak ditemukan. Baru kita coba untuk masukkan uang yang diterima itu 100.000 karena total belanja 50.000. Kita selesaikan transaksi, maka data transaksi berhasil disimpan dan kita cek di transaksi, maka sudah ada item barang yang tambah, dan di kelas item transaksi juga kita coba cek, maka yang item yang kita beli tadi sudah tambah di tabelnya.